pas OC saya nggak tahu ya pemasangan infus. Itu nanti alatnya seperti begini. Ya kalau pemasangan OC ya, pemasangan infus. Nah, tetapi kalau orang yang biasa tentu ya kita anggaplah ini orang normal ya. Cuma karena saya penyakit dalam, kita menghadapinya orang pasien yang sudah dewasa ya, bukan anak-anak ya. Yang anak-anak tentu dia ukuran daripada abokatnya akan beda ya. Semakin kecil abokatnya nomornya, semakin besarlah dia. Semakin besar nomor abokatnya, semakin kecil lah dia. Jadi nomor 22 itu akan lebih kecil dibanding nomor 14. Yang paling besar itu 14 abokatnya ya. Nah, ini namanya abokat ya. Abokat ada jenisnya, macam-macam jenisnya ya. Sekarang ya ini abokat zaman-zaman dulu sih ya, nggak terlalu apa. Ada yang 14, ada yang tapi biasanya memakainya yang nomor 16 sampai ke 18 itu orang dewasa. Tapi kalau misalnya tuh anak-anak ya bolehlah nomor 22 ya, atau yang bentuknya seperti ada sayapnya, ada wingnya ya. Itu kecil kali ya, kecil. Itu untuk anak-anak bayi. Tapi kalau yang untuk dewasa kalian memakainya nomor 16 ke 18. Tapi kalau misalnya pasiennya shock, kemudian badannya pun lumayan besar, tentu kan harus mencari akses yang tentu cairan harus cepat masuk. Jadi nomornya harus yang nomor besar supaya cairan cepat masuk. Jadi nomor 14 biasanya. Apalagi kalau orang-orang bule kan badannya gede-gede. Apalagi kalau misalnya cairannya terlalu rendah, dehidrasi berat, tentu nggak bisa kita kasih nomor 22, nanti airnya lama masuk ya, nggak bisa kita guyur atau kita cor secara cepat. Jadi harus ambil yang nomor besar 14 atau 16 ya. Ini namanya abokat. Kemudian namanya infus set. Ada yang infus set, ada yang transfusi set. Kalau transfusi set dia ada jala-jalanya. Nah, ini adalah untuk transfusi set, dia ada jala-jalanya ya. Jadi ada jala-jalanya. Ini untuk transfusi, untuk darah. Supaya apa? Supaya darah beku jangan nyampe ke dalam pembuluh darah ya. Jadi ada transfusi set. Nah, transfusi set ini ya bisa dipakai juga untuk infus set, untuk cairan biasa. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dipakai untuk dia transfusi ya. Ini dia transfusi, dia ada jalan-jalannya ya. Oke, kita pakailah transfusi dulu ya. Nah, yang ini infus set biasa ya. Nah, infus set ini ada yang sekarang kan bentuknya ada yang mahal, ada yang murah kan. Jadi tapi yang standarnya begini. Karena kan nanti akan di daerah-daerah. Kalau di daerah-daerah itu nanti ya bentuknya pun sederhana. Oke, nggak jago-jago amat lah ya. Kemudian transfusi set, infus set ini botol infus. Botol infus itu pun banyak macam-macamnya ya. Nah, kalau yang zaman dulu itu pakai yang sistem begini. Yang ada botolnya tutupnya bisa dibuka, ditutup ya. Nah, tapi yang canggih sekarang ada yang juga yang karet ya. Tapi sama aja, dia dicucuknya ke transfusi set atau infus set. Beginilah dia ya. Jadi ini botol infus. Nanti di sini ada namanya NS atau NaCl, ada RL dan dextrose, ada dan lain segala macam. Banyak ya jenis cairan, dextrose ya, enggak banyak lagi, mannitol dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya cairan ya. Nah, itu diperlukan kalau memang kebutuhan cairannya ada ya. Terus tentu kan harus bisa plester, ini bolehlah ada ini ya. Ini kalau ada pakai, kalau nggak ada ya tinggal pakai cara yang lain, pegang tangannya supaya terjadi bendungan di pembuluh darah ya. Kemudian plesternya ada yang bagus, ada yang standar kayak gini. Ini plester biasa ya. Nah, ada yang kayak kertas gitu harus digunting-gunting. Ini plester biasa ya. Nanti kan ketemunya yang murah yang kayak gini ya. Kemudian ini ada namanya 3-way. Nah, biasanya kalau kita menginfus ini pun kita pakai juga 3-way. Supaya apa? Supaya kalau toh nggak dipakai infusnya, ini bisa dipakai ya. Jadi nanti 3-way itu dipasangkan di daerah infusnya. Jadi nanti bisa masukkan cairan dari sini, sementara infusnya di stop misalnya ya, di stop. Nah, ya jadi masuklah cairan dari sini, ini masuk ke infusnya di stop. Kemudian kalau mau jalankan lagi seperti begitu ya. Nah, ini namanya 3-way ya.
Nanti kalau nggak dipakai tutup lagi, ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita nggak memakai cairan, ya kita pakai ini doang, ya 3-way ini aja, tempat masuk obat, ya tempat masuk obat. Oke. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya Kak nggak usah pakai infus di 3-way aja, nah, artinya kita stop infusnya, kita stop semua transfusi sama infus setnya sama cairannya, tinggal di abokatnya itu tinggal ini aja tersambung 3-way-nya, ya. Nah, cuma 3-way. Kemudian handscoon lah ya, itu biasa ya. Nah kalau misalnya kalian seperti begini, ya, tentu pasiennya akan datang dengan keluhan ya seperti biasa lah, apa dehidrasi dan segala macam ya. Kalau pasiennya gemuk akan susah sekali untuk dicari pembuluh darah, ya. Kalau pasiennya kurus, nah apalagi laki-laki enak nyarinya, ya. Tetapi kita carilah yang misalnya yang gampang dicari ya. Yang gampang dicari itu di daerah sini, ya. Kemudian di sini juga ya. Nah, sekarang kita udah saya perkenalkan alat-alatnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kita persiapkan, pertama sekali kita persiapkan infus set. Nah, kegunaan daripada botol yang ini juga, ini bisa kita semprot. Kalau misalnya ini udah kita kita tusuk, nah ini bisa jadi tempat semprot untuk cuci luka misalnya ya, seperti begini ya. Tapi kalau dari karet nggak bisa, ya. Nah itu satu kegunaannya ya. Nanti pasti di lapangan kalian akan mengerti. Oke, jadi kita persiapkan, kita pakai aja yang ini ya, yang ini nggak usah. Nah jadi ini nggak usah. Jadi kita siapkan dulu pertama kali adalah alat. Jadi ini kita buka. Ada lagi nggak nih kayak gini? Nggak usah ya. Jadi ini adalah bengkok ya istilahnya ya. Nah ini kita siapkan. Ini kan steril. Ini ujungnya jangan kalian pegang. Dan ini steril ya, ini steril. Bentuknya tajam. Kalian masukkan, kalian buka dulu ya, boleh. Baru masukkan sampai habis. Udah. Masukkan sampai habis, baru ini tutup ya. Tutup. Baru gantungkan ya. Gantungkan dulu. Kemudian nah, kemudian ini dipencet dulu sampai setengah, sampai banyak ya. Nah kemudian setelah itu kita alirkanlah udara. Ini kan masih berisi udara nih. Nah kita alirkan dulu airnya ya, jangan sampai banyak air di daerah di selang ya. Nah, kemudian udah kosong semuanya, baru kita tutup lagi sampai habis, baru kita sangkutkan. Ini berarti ready lah, ini udah ready. Kemudian plester. Nah plester ini penting untuk mengikat ya. Kalau ada asisten kalian bisa langsung kalian plester. Tapi kalau misalnya kadang-kadang asistennya tuh pasien misalnya nyampe nya 10 atau misalnya 5, sementara yang jaga cuma 2, kalian harus bisa kerja sendiri ya. Otomatis kalian harus cari sendiri, tepas sendiri ya kan. Nah kalau yang kayak gini enak, tinggal potong aja. Tapi kalau misalnya sistemnya harus digunting. Kalau ini kan tinggal dilepas ya. Kalau zaman-zaman dulu kayak gini aja taruhnya, gini ya kan. Kemudian atau lengketkan di sini juga bisa ya. Nah itu supaya apa? Supaya kan nggak sibuk nyari-nyarinya. Oke. Nah ini zaman dulu, tapi kok zaman sekarang udah lebih canggih lagi ya, ngerti ya. Nanti kan belajarnya di mana tempat yang bekerja juga ya. Nah kemudian baru kita bilang sama pasiennya, cuci tangan dulu lah, cuci tangan sesuai dengan apa namanya. Nah, oke, kemudian selesai, baru kita carilah yang pena, kita bendung pakai tourniquet. Kita dari ujung ya, ujung. Carilah
vena yang lurus dan tidak bercabang. Tapi kalau misalnya semuanya bengkok semua, ya udah, macam mana mau dibuat. Tapi kalau kita carilah vena yang lurus dan tidak bercabang, ya, cari di mana aja. Kalau nggak ada tourniquet, terpaksalah pakai tangan, digenggam, digini-gini kan, nah, tepuk-tepuk, gini-gini kan, nanti akan nampak pembuluh darah uratnya, ya, nanti nampak itu. Kalau misalnya nggak ada tourniquet, pakai tangan lah terpaksa, atau pakai ini juga bisa. Misalnya kan ada sisa transfusi infuset yang sisa misalnya kan, bisa aja kan ikat di sini. Misalnya ada yang sisa kan, ikat. Nih, ikat. Bisa juga. Ya, ini cara-cara praktis ya. Ikat boleh. Nanti akan nampak ya. Oke. Nah, itu dia ya. Atau digenggam. Tapi biasanya sih kalau udah kayak gini ya main genggam-genggam aja biar cepat ya kan, begini. Kuat, pegang kuat. Pak, kepal ini supaya gunanya apa? Supaya dia pembuluh darahnya nggak ngalir kemana-mana dan terkumpul ya. Kepal Pak, kepal sambil diperiksa ya, gini kan. Dan akhirnya mungkin kita dapatnya di daerah mana yang paling biasanya banyak ya. Daerah sini sih, sama sini. Ini udah rusak ini. Biasanya daerah sini bisa. Daerah sinilah kita buat ya, atau sinilah ya. Atau daerah sinilah ya, sini. Ini masih bisa. Inilah. Nah, anggaplah ini ya. Ini ya. Ini. Nah, jadi yang pertama udah dapat tempatnya, ambil kapas alkohol, kita bersihkan, tindakan aseptik pakai kapas alkohol. Lalu di daerah tempat yang ini mau kita busukkan, kemudian ambil avokat, terserah nomor 18 atau apa, tapi kalau bisa sesuaikan dengan bentuk ukuran vena pasien ya. Ini yang kecil nih ya, ini biasanya yang nomor 16 atau 18 biasanya ya. Nah, kemudian tangan ini pakai handscoon dulu ya, pakai handscoon dulu seperti biasa, udah di tangan pakai handscoon. Kemudian tangan daripada kelingking itu sebagai tumpuan. Kemudian 15 sampai 30 derajat itu mengarah dengan lubang di atas, lubang jarum di atas. Udah 15 sampai 20 derajat, boleh agak miring dikit, boleh agak lurus boleh. Kemudian masukkan sampai bunyi ces. Kemudian sorong, tarik sedikit. Kenapa harus tarik sedikit? Karena begitu masuk dia ke dalam ya pembuluh darah, maka jarumnya akan menembus pembuluh darah, langsung darahnya akan naik ke atas. Kita tarik sedikit supaya jarumnya nggak menusuk kemana-mana. Yang sisa di pembuluh darah itu adalah tinggal karet, ngerti kan? Jadi begitu kita Jadi begitu dia masuk ke dalam pembuluh darah, akan naiklah darahnya ke atas. Udah nampak darahnya itu ngalir. Tarik sedikit jarumnya, ngerti ya? Supaya di dalam pembuluh darahnya itu tinggal karet. Baru sorongkanlah secara pelan dan bijaksana. Yalah. Ini salah tempat ini. Ini ingat ya, tetap jarumnya yang terbuka di atas ya. Ini terbuka. Tarik sedikit, baru sorongkan. Udah? Nah, nanti ini kita udah masuk. Udah masuk, kita tekan di daerah sini supaya darahnya nggak keluar. Baru kita tarik. Nanti kalau kita lepas, darahnya itu akan mocor di sini. Ya nggak apa-apa juga sih, ya, tapi jangan sampai ya. Baru kita ambillah infusnya. Misalnya ada ini, nah gitu kan. Infus pasang, langsung sorongkan.
ini kok nggak dimatikan. Nah, udah kita pasang begini, kita cobalah pelan-pelan. Nah, jalan. Nanti kalau infusnya benar masuk, itu tidak akan dia melendung atau stewing atau membengkak. Kalau dia membengkak berarti salah masuk tempat atau tidak masuk ke pembuluh darah. Udah. Nah, udah selesai, bukalah ini tourniquetnya. Oke, saya ulangi. Jadi begitu dia udah masuk, langsung ambil, terus sambungkan dengan transfusi set atau infus set, buka perlahan. Kalau misalnya dia masuk pembuluh darah, dia tidak akan membengkak. Sakit Pak? Nggak sakit? Nah, sakit? Nggak sakit, ya udah. Langsung kita cor sebanyak mungkin. Keluarlah. Kalau keluarnya bagus dan tidak membengkak, berarti oke. Nah, bagus. Setelah itu kita pasang plaster, ya. Boleh kita dari bawah. Kemudian ini jangan sampai ditutup, karena ini tempat untuk siapa tahu terbendung, ya kan, beku, ya. Yang ini kan bisa dibuka. Nah, jadi siapa tahu tersumbat di dalam, kita bisa pakai lagi infusnya untuk di siapa tahu ini nanti tersumbat, ini bisa dibuka bisa dibersihkan, ya kan. Habis itu udah baru tutup lagi, ya. Nah, kemudian karet tidak boleh ditutup. Kenapa? Karet ini adalah tempat untuk nyuntikkan obat. Tapi biasanya kita pakai 3-way, ya. Oke, ini nah, tutupkan gini aja. Nah, selesai. Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya proses kayak kalau disabilitas itu infusnya di mana? Misalnya dia nggak ada tangan, itu Di kaki bisa. Di kaki di mana aja, yang penting ada pembuluh darah. Kaki bisa. Terus misalnya kaki tangannya dua-dua kuntung misalnya kan, di kaki. Kalau nggak bisa juga di kepala. Kalau nggak bisa juga pasang CVC di pembuluh darah vena besar di leher. Pakai di situ. Ada lagi? Dok, izin dok, pemasangan 3-way-nya dok. 3-way. 3-way ini adalah untuk memasang daripada, jadi misalnya kan lepas aja ya, pakai 3-way ya. Ya dok, pakai 3-way. Udah gini aja, dan nggak pakai infus. Jadi kalau misalnya dia mau masuk infusnya, diginikan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya dia mau masuk obat ya kan, ini tandanya dia nggak masuk obat. Ini nggak masuk obat kan, mana-mana. Tapi kalau misalnya dia masuk obat, misalnya masuknya dari sini ke dalam kan, gini aja. Ini dibuka, masuknya nanti suntiknya dari sini, udah. Berarti tandanya dari sini kemari masuk. Udah kayak gitu tutup, ini lagi. Nah, berarti tidak ada lagi darah kemari. Nah, misalnya nanti ini mau masuk dari sini, ini dibuka, putar lagi. Tapi ini tutup ya, misalnya kan. Jadi 3-way itu begini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak dipakai, tutup lagi ini. Nah, berarti apa? Tidak ada aliran darah dari sini kemari. Ini tutup. Oke, ada lagi? 3-way itu Ya, 3-way, ya. Tiga posisi. Ini juga berguna kalau kita mau aspirasi cairan lurah. Tapi hati-hati. Ada lagi? Udah ya?